Assalamualaikum Sobat Islami. Tahukah kamu terdapat pahlawan muslim yang sangat gagah dan heroik dalam membela Islam? Kepahlawanan mereka sangat terkenal hingga diadaptasi dalam berbagai karya. Di video ini akan saya uraikan dalam 7 pahlawan muslim pembela Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah SAW. Hamzah dengan lantang membela Rasulullah dalam dakwahnya dan menjadi sosok terdepan dalam membela Islam. Sejak masuk Islam, Hamzah mempersembahkan semua kekuatan, kemampuan, dan hidupnya untuk Allah dan agama, sampai Nabi memberinya gelar agung Asadullah wa Asadu Rasulihi, atau singa Allah dan Rasulnya. Saat berlangsung perang Badar, kaum muslim berhadapan dengan kaum Quraisy, dan untuk pertama kalinya Rasul mempercayai Hamzah sebagai penegak bendera Islam. Ia menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemuda yang serius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Tentang kepahlawannya, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Ia hampir selalu menyertai Nabi SAW dalam setiap pertempuran. Sa'ad terpilih menjadi salah satu pasukan pemanah terbaik Islam. Sa'ad berjuang dengan gigih dalam mempertahankan Rasulullah SAW setelah beberapa pejuang muslim meninggalkan posisi mereka. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan pahlawan tentara Persia di Qadasiyah. Peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. Bersama 3.000 pasukannya, ia berangkat menuju Qadasiyah. Di antara mereka terdapat 9 veteran perang Badar, lebih dari 300 mereka yang ikut serta dalam Ikrar Ridwan di Hudaybiyah, dan 300 diantaranya mereka yang ikut serta dalam memerdekakan Mekah bersama Rasulullah. Lalu ada 700 orang putra para sahabat dan ribuan wanita yang ikut serta sebagai perawat dan tenaga bantuan. Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal dengan hero Khalid di game Mobile Legends? Ternyata karakter tersebut terinspirasi dari sosok Khalid bin Walid loh. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur dan ditakuti di medan tempur. Ia mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Lebih dari 100 pertempuran, dan tidak ada pertempuran yang tidak dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Dengan kata lain, tak terkalahkan. Sebelum masuk Islam, Khalid merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang selalu berhasil meluluh lantahkan kaum muslimin. Khalid bin Walid sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir dalam segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan Islam sebanyak 46.000. Menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000, dia sama sekali tidak gentar menghadapinya. Dia hanya khawatir tidak bisa mengendalikan hatinya karena pengangkatannya dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Yarmuk. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah menjadi orang kepercayaan Rasulullah SAW dan para sahabat karena kejujurannya dan mampu menjaga amanah. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Namun, tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya. Kemanapun ia lari, tentara itu terus mengejarnya dengan beringas. Abu Ubaidah menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan pengejarnya. Tak disangka, Abu Ubaidah harus berhadapan dengan ayah kandungnya. Hingga pertempuran pun tidak terelakkan, dan Abu Ubaidah pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Ia pun merasa sedih saat itu. Namun rasa sedihnya tidak lebih disebabkan oleh keadaan kafir sang ayah di akhir nafasnya. Tariq bin Ziyad. Tariq adalah salah seorang panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Umayyah Bani Umayyah yang memimpin penaklukan muslim atas wilayah Andalusia pada tahun 711 Masehi. Tariq bin Ziyad memimpin pembebasan ini dengan membawa 12.000 pasukan yang mayoritasnya adalah bangsa Berber, 300 orang dari bangsa Arab, dan 700 orang dari bangsa Afrika. Julian dan Sud bertugas sebagai intel dan menunjuk jalan pasukan.
para pasukan pun berangkat dari Ceuta menggunakan kapal Julian untuk menyamar. Pengangkutan pasukan dilakukan secara bolak-balik pada malam hari supaya tidak mencurigakan. Pembebasan Andalusia ini dilakukan secara bertahap dari satu kota ke kota lainnya. Menurut sejarah barat, kemenangan pasukan muslim dalam penaklukan Andalusia banyak dipengaruhi oleh semangat juang yang berhasil dikobarkan oleh Torik, di mana dia memerintahkan untuk membakar semua kapal sehingga tidak ada jalan untuk melarikan diri selain bertempur habis-habisan melawan musuh sampai meraih kemenangan atau mati sebagai syuhada. Tariq bin Ziyad merupakan sosok pahlawan yang mampu membawa kejayaan Islam di masanya. Salahuddin Al-Ayyubi. An-Nasir Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Ia lebih dikenal dengan nama julukannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinan, kekuatan militer, dan sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib. Selain dikagumi kalangan muslim, Salahuddin Al-Ayyubi juga memiliki reputasi besar di kalangan Kristen Eropa. Ia dikenal dengan sifat-sifatnya yang mulia, sederhana, cinta ilmu, soleh, taat beribadah, akrab, dan toleran terhadap orang lain, termasuk kepada kaum non-muslim. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin, perang besar sebagai pembuka untuk penaklukan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang saleh. Mereka berhasil mengalahkan 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Muhammad Al-Fatih. Salah satu pahlawan bersejarah dalam Islam adalah Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang sangat muda yaitu 25 tahun, beliau mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Sosoknya layak menjadi teladan berkat kejeniusan dan keberaniannya. Di usia yang belia, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Ia menyiapkan 4 juta pasukan untuk mengebung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Ia sukses memasuki wilayah Konstantinopel dengan membawa serta kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel, yaitu Selat Golden Horn. Meski ada pasukan yang mengatakan mustahil melakukan strategi tersebut, Sultan Mehmed II tidak gentar. Dengan tegas, ia mengatakan kepada pasukannya untuk bergegas melaksanakan strategi tersebut. Sehari sebelum berperang, ia memerintahkan semua pasukannya untuk berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam harinya untuk meminta kemenangan kepada Allah SWT. Hingga akhirnya Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sejak peristiwa itu, ia mendapatkan gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sang Penakluk.